klik bayar dan lapor. Oke, sukses ya. Kemudian ada pemberitahuan ini, silahkan dibaca, kemudian ditutup lagi. Nah, sekarang kita masuk ke penandatanganan pajak. Cara melapor atau menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan PPh 21 lewat akun Cortex. Caranya adalah kita login dulu di akun Cortex kita ya, kemudian pilih tab surat pemberitahuan atau SPT, klik SPT lagi. Tampilannya akan seperti ini. SPT belum disampaikan karena kita memang belum lapor ya. Nah, kalau kita mau lihat riwayat pelaporan SPT kita di tahun-tahun sebelumnya, kita bisa klik SPT dilaporkan di sini untuk kita belajar bagaimana mengisinya ya. Ini yang terakhir Januari Desember 2024 saya laporkan di Januari 2025. Nah, sekarang kita mau lapor SPT Januari Desember 2025 di Januari 2026. Oke, kita langsung aja. Caranya adalah buat konsep SPT dulu. Kemudian kita pilih PPh orang pribadi, kita lanjut. Nah, di bagian jenis periode SPT ini kita bisa pilih SPT bagian tahun pajak atau SPT tahunan. SPT bagian tahun pajak ini diklik apabila kita tidak setahun ya penghasilannya. Misalkan kalian P3K yang baru diangkat tahun 2025 di bulan Juli misalkan, nah, atau di bulan Oktober misalkan. Pilih yang SPT bagian tahun pajak, kemudian di sini bisa milih apakah hanya Desember saja, November saja, November sampai Desember, dan pilihannya banyak banget nih. Ya, yang penting tidak genap 1 tahun Anda mendapatkan penghasilan dari pemerintah. Oke, selanjutnya kalau kita sudah genap setahun, kita pilih yang SPT tahunan. Nah, pasti periodenya adalah Januari sampai Desember nih dia. 2025 ya. Kemudian kita lanjut. Ini SPT-nya kita bikin normal karena kita belum pernah perbaikan. Buat konsep SPT. Ya, sukses. Kemudian selanjutnya adalah kita edit ya. Editnya di bagian lihat ini, bagian pena kecil ini, kita klik. Langkah pertama, sumber penghasilannya diisi, yaitu tentang pekerjaan kita saja. Kita nggak punya usaha, kita hanya punya pekerjaan, gitu aja. Klik, kemudian kita posting SPT-nya. Oke, kita posting. Oke, sudah. Nanti akan reload dia. Oke, sudah reload. Kita lihat bagian sini dulu ya, status kewajiban perpajakan suami dan istri. Kita bisa pilih apakah pisah harta atau memilih terpisah. Saya pilih yang MT aja karena tahun kemarin saya pilih yang MT ini. Oke, NPWP istri nanti akan otomatis terisi. Kemudian kita lihat pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita besarkan supaya kelihatan ya. Oke, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ya, jelas ya, kita menerima. Nah, ini sudah dihitung sama mereka 66 juta ini penghasilan si pemilik akun ini di 1 tahun kan. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha pekerjaan bebas? Tidak, karena saya tidak orang ini tidak bekerja selain jadi PNS ya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kita pilih tidak ya. Nanti ada indikasi di sini ya teman-teman. Ada indikasi yang Anda menerima penghasilan lainnya. Misalkan Anda dagang di Siplah atau jadi affiliate Shopee, itu muncul dia. Bukan tidak, terindikasi ada begitu. Jadi pilih ya kalau nanti ada terindikasi ada ya. Nanti akan sudah dihitungkan sama pajaknya berapa ya. Di sini kita nggak perlu ngitung. Apakah menerima dari penghasilan luar negeri? Tidak ya. Oke. Penghasilan netonya udah dihitungkan. Kemudian apakah terdapat pungutan zakat? Tidak. Kemudian ini ya, apakah ada PPh terutang? Tidak ya, kita tidak punya PPh terutang. Kemudian apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain? Coba kita jawab tidak ya. Oh, berarti kalau seperti ini sistem menemukan bahwa ada yang terdeteksi, maka pilih ya ya. Ya, berarti sudah ada yang memotong PPh kita di selain penghasilan kita ya. Nah, ini ada keterangan ya, silakan mengisi lampiran 1 bagian E. Kita lihat lampiran satunya itu ada di atas ini ya kawan-kawan.
Nih L1 lampiran 1, tadi lampiran 1 bagian 4 ya. 1 2 3 4 bagian ini berarti. Ini ya. Sudah ada isian dari tahun lalu. Ini ada harta bergerak lainnya, ada sepeda motor. Nah, ini belum diisi ya, sudah diisi seperti ini. Oke. Nah, berarti bagian 4 ini sudah terisi ya. Kita tidak perlu mengisi lagi karena sudah terisi otomatis. Tapi kalau kita mau edit bisa ya. Kita mau edit itu tinggal pilih ini. Misalkan harganya sekarang jadi berapa dan sebagainya, itu bisa kita edit harganya, harga barunya. Oke, balik lagi ke induk ya. Nanti kita sudah mengisinya. Nah, ini ya. Tadi mana ini? Ya, ini bagian 1 E sudah kita isi. Kemudian angsuran SPT pasal 25 0 ya. Apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh? Tidak menerima. Kemudian ini sudah diisi otomatis. Ini diisi jika ada yang lebih bayar ya. Misalkan Anda pengusaha, selain jadi PNS jadi pengusaha juga, itu nanti kalau lebih bayar dikirimnya ke rekening Anda ini, kelebihan bayar pajaknya. Nah, terus lanjut, apakah Anda menerima penghasilan teratur berkewajiban membayar tidak ya? Ini tidak, dan ini juga tidak. Oke. Harta pada bagian akhir tahun pajak, isi lampiran 1 bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya. Ini sudah ada, berarti sudah terisi ya. Kita cek ya. Lampiran 1A, apakah kita hartanya sudah terisi? Namanya tadi sudah ada ya. Lampiran 1 bagian A. Oh, ini belum terisi ya. Kalau belum terisi, kita bisa impor data di sini, unduh format data atau pilih file yang sudah kita sudah kita buat ya. Tapi kalau ada penambahan, cuman kalau nggak ada penambahan harta di akhir tahun pajak, hartanya masih seperti tahun lalu, kita bisa lanjutan ke isian induk ini ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan tidak ada harta yang bertambah, tidak usah diisikan, atau ada yang bertambah tapi kecil yang nggak usah diisikan ya. Apakah Anda memiliki utang? Kalau iya pilih ya, kalau tidak pilih tidak ya. Kalau kita pilih ya, kita lihat klik di sini ada angka 112 juta, ini adalah hutang kita pada tahun lalu. Kalau mau berkurang ya, berkurang hutangnya karena ini sudah setahun, maka isi lampiran 1 bagian B, di bagian hutangnya kita edit tidak mencapai 112.000. Tapi kalau kita malas edit ya udah biarin aja. Berarti kita punya utang gitu aja. Oke, lanjut ya. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Kita jawab tidak. Ini juga tidak. Ini sudah diisi otomatis. Apakah Anda menerima dividen? Tidak juga. Oke, kemudian lanjut di sini ya. Nah, ini tinggal lapor dan bayar. Tapi kita lihat dulu di sini kawan-kawan. Ini ada lampiran 4 ya. Lampiran 4 ini bagian tanggungan kita di sini ya. Nah, ini ada penghasilan tidak kena pajak gabungan. Ini karena istri ikut suaminya, itu penghasilnya gabungan. Kita klik, kita itu punya anak berapa, punya istri berapa. Ini kalau KI 0 berarti punya istri tapi belum punya anak. Ini punya istri anak 1, punya istri anak 2, punya istri anaknya 3. K0 ini berarti belum kawin ya, masih bujang atau gadis. Oke, kita pilih karena dia anaknya 2, istrinya 1, KI 2 ya, klik di sini. Nah, sekarang kita hitungkan untuk wajib pajaknya berapa penghasilan brutonya. Caranya teman-teman lihat di slip gaji ya, kemudian hitung gaji bruto per bulan sebelum dikurangi ya. Ada di daftar gaji atau NCR, itu adalah gaji bruto sebulannya berapa. Misalkan kita ambil NCR terbarunya di tahun 2025 bulan Desember, atau kita bisa juga ambil di Januari juga nggak apa-apa, yang penting nggak ada kenaikan gaji berkala ya.
Kemudian kita brutonya dikalikan 14 bulan. Asumsi saya kenapa 14 bulan, karena dia menerima penghasilannya dalam 12 bulan itu 14 kali tambah THR sama gaji 13 ya, sehingga 14 bulan. Kemudian kita copy ke sini. Nah, kita copy ke sini. Oke. Nah, kemudian istrinya berapa? Misalkan istrinya sebulannya 2 juta, kalau kali 12 bulan berarti istrinya menghasilkan 24 juta. Oh, kebanyakan nih. Penghasilan netonya berapa? Misalkan kena pajak juga, dia tinggal 18 juta misalkan. Nah, udah. Penghasilan neto setelah dikurangi zakat atau sumbangan nggak ada ya sumbangannya, jadi tetap 18 juta. Oke, sudah selesai ya. Di sini sudah, kita lihat di L4-nya sudah. Kita pilih di induknya. Sudah terisi semua. Oke, sudah selesai. Tinggal kita centang di sini. Perhatikan ya, status SPT-nya nihil ya, berarti kita udah isi benar. Tinggal kita laporkan ke KPP via Cortex ini. Kita centang di sini. Kemudian kalau masih ragu-ragu simpan konsep aja, nanti kita perbaiki lagi. Kalau udah fix, sudah selesai, yakin benar, pilih bayar dan lapor. Karena kita nihil maka kita nggak bayar ke bank atau kantor pos ya. Kita coba klik bayar dan lapor. Oke, sukses ya. Kemudian ada pemberitahuan ini, silahkan dibaca. Kemudian ditutup lagi. Nah, sekarang kita masuk ke penandatanganan pajak. Kita pilih kemarin kode otorisasi DJP ya, berarti kita pakai kata sandinya ini pakai passphrase yang kita masukkan saat kita minta kode otorisasi DJP ya, pas kita daftar Cortex pertama ya. Saya masukkan di sini. Kemudian konfirmasi tanda tangan ini. Klik di sini. Oke, pas-pasnya benar ya, korek. Ya. Kita lihat sudah selesai dan apakah kita sudah terlapor di Januari Desember 2025. Nih ya. SPT tahunan Januari Desember 2025 sudah terlapor. Nah, kalau kita mau melihat hasilnya itu bisa kita lihat di sini ya, unduh PDF di sini atau kirim ke email kita tanda terimanya. Coba kita klik PDF-nya, kita lihat bentukannya seperti apa. Oke, sudah terunduh, kita coba lihat PDF-nya ya. Seperti ini ya kawan-kawan. Nah, oke. Kalau yang dulu itu bisa kita lihat tanda terimanya lewat email ya, telah disampaikan ke email kita ya. Kita bisa cek email kita nanti, bentukannya yang seperti nihil dulu itu kita terima di email kita ya. Oke, nah seperti itu ya kawan-kawan. Kalau kita lihat di sini SPT sudah disampaikan, berarti kita sudah selesai melaksanakan atau melaporkan atau menyampaikan SPT tahunan pajak orang pribadi PPh 21 kita melalui akun Cortex ya. Cukup mudah dan silakan dicoba, semoga berhasil. Terima kasih.